tukang lotek. Ketemu di? Ketemunya di pas jualan gado-gado aja. Oh iya, iya. Jadinya? Saya lahirnya tuh waktu beli ini ada pasar malam gitu, beli makanan-makanan ringan, keluar pup gitu. Kayak bonus gitu. Bonus. Gimana bunyinya? Pup. Plop lah gitu ya. Oh, salah satu ya? Ya. Ya, ya. Kalau pup bukan yang di WC. Nah itu, antara dua itu ibu saya agak... Terus kalau saya manggil papa mama manggilnya apa? Ya, kalau mak sih manggilnya mak. Emak gitu. Di rumah teriak-teriakan mak. Saya serius manggilnya emak. Kalau bapak? Telepon aja nanti juga bilang iya. Oh. Kalau bapak manggil apa? Babe? Kagak, kalau babe mah dipanggilnya ya kan bahasa Inggris toh. Oh iya benar-benar. Daddy. Ya. Oh daddy. Kalau mak gitu. Oke. Tapi jadi saya ya. Nama aslinya siapa? Share. Hah? Kalau nama asli nggak penting mas. Manggilnya saya aja penting. Iya. Enggak, tapi gue pengen tahu nama aslinya siapa. Iyalah. Jadi nanti kalau disimpan di nomor telepon gue tahu gitu. Oh gitu. Backstage gitu ya? Iya. Penonton tahu mas. Nggak apa-apa nama aslinya. Dikit. Cheryl Getting. Cheryl Getting. Getting. Ya. Getting dapat? Getting Coca-Cola. Getting what? Ya, getting something lah. Boleh lah. Cheryl Getting. Oke. Jadi kabarnya saya ini pada saat itu lebih terkenal di Malaysia. Jadi lagu hitsnya yang sayang ini lebih sering diputar di radionya, tapi radio Malaysia. Katanya. Bener ya? Ya. Ini bule petakilan ya? Baru tahu ada bule kayak begini loh beneran. Nggak apa-apa setengah. Makanya jangan kalau satu di Australia jangan ke Riau. Iya, masalah. Jadi dapat fisiknya bule, tetep petakilan. Gak apa-apa mas, KW super. Iya sih nggak apa-apa. Oh, KW super mahal kok tetep. Insya Allah. Terus lebih terkenal di Malaysia pada saat itu. Kenapa bisa Pada gitu? saat itu, Kenapa ya. bisa gitu? Alhamdulillah, jadi emang keluarin album di Indonesia kan. Keluar album di Indonesia. Di Indonesia 2012 Yes. akhir ya kan. Nah ternyata Warner Music Malaysia juga ngeliat ya kan. Mereka bilang ini satu lagu nih yang sayang nih yang barusan gitu kan. Kayaknya cocok dikasih lah ke radio-radio. Alhamdulillah di pick up. Responnya baik mas. Di Malaysia. Kenapa di Indonesia-nya malah nggak gitu? Karena pada saat itu lagi promo single lain di Indonesia. Jadi sayangnya itu telat gitu. Jadi sebenarnya yang dipromokan malah salah pada saat itu. Bisa dikatakan salah, boleh lah. Saya terima. Iya bener dong. Intinya adalah ya. Tapi banyak banget kan orang mempromokan sesuatu malah tapi ternyata salah satu dari isi albumnya lebih hits dibandingkan yang dipromokan kan. Betul. Intinya, kan? Sesuatu yang biasa lah. Ya. Dan setelah itu akhirnya? Alhamdulillah setelah itu promo di Indonesia juga jalannya berdua gitu loh. Dua-duanya. Jadi Indonesia, Malaysia dan sekitar itu sayang gitu. Akhirnya di Indonesianya sayang juga. Sayang juga. Betul. Oke. Nah gimana pada saat itu? Saya kan tahu ini di Malaysia ternyata lebih dikenal orang dibandingkan di Indonesia. Padahal targetnya pada saat itu pasti Indonesia dulu kan? Masih. Masih apa? Masih Indonesia target saya. Masih Indonesia. Masih Indonesia. Sekarang. Iya betul. Iya, tapi kan dulu terkenalnya di Malaysia dulu. Betul. Nah, gimana rasanya? Kenapa gue bikinnya buat Indonesia lebih terkenal di Malaysia? Oh, kalau Emang biasa karya Indonesia dicaplok sama orang lain sih. Enggak sih, kalau waktu itu perasaannya senang gitu loh. Senang kenapa? Karena aku kan mencarinya kepuasan jiwa yang didapatkan dari panggung. Kepuasan jiwa. Loh, toh bener mas, ini kan perasaan saya. Kepuasan jiwa tuh apa sih? Kepuasan jiwa secara artistik gitu loh. I want to be on the stage gitu loh. You want to be on the stage? Iya, jadi panggung manapun, yang dimanapun. On the stage. Iya, betul. You're happy doing it. Gitu. Betul. Oh iya. Luar biasa. Jawab sendiri, tepuk tangan sendiri ya ini Mbak. Tapi album pertamanya dapat Platinum Award. Alhamdulillah. Di Malaysia? Di Malaysia dan di Indonesia. Oh Malaysia dan di Indonesia, Oke. Nah terus kalau sekarang pada saat ini sekarang, lu lebih terkenal di Malaysia atau di Indonesia? Kalau dari data kita sih udah stabil mas. Jadi sama-sama sih. Data apaan? Data yang diambil sama Warner Music Indonesia. Udah stabil? Stabil mas. Tapi berarti lu sering show di Malaysia dong? Ya setiap tahun masih pergi ke Responnya Malaysia. gimana? Kalau di Malaysia sama di Indonesia bedanya gimana?
Beda-beda sih Mas, enak di sana ada enaknya, di Apa sini ada enaknya di enaknya. sana? Di sana enaknya mereka tahu lagunya, mereka ikut nyanyi, ya kan, sosial media jalan. Kalau di sini aku senangnya orang agak lebay gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi nyanyi, wah ikut nyanyi walaupun nggak tahu liriknya gitu. Itu mah alay aja memang begitu. Tapi di sini orang alay Mas, jadi senang. Itu alay. Emang banyak yang begitu. Malah ada talk show penontonnya bayaran di samping ada begitu. Suruh teriak-teriak doang ada. Saya senang itu sih Mas. Anda senang begitu ya? Senang. Untung menonton saya bukan alay. Oke. Tapi katanya pernah duet dengan penyanyi luar. Sama siapa? Baru-baru ini. Baru-baru ini siapa? Mas tahu band namanya Fun? F-U-N. Dinyanyiin boleh? Tenang. Oh lagunya tahu. Iya lagunya tahu lagu. Iya nggak apa-apa Lagunya. itu. Orangnya bandnya, sih Mas. nggak tahu. Nggak Tapi apa-apa. lagu- Jadi penyanyi frontman-nya itu kemarin sempat datang ke Indonesia. Nyari lu doang datang ke Indonesia? Apa? Nyari kamu doang datang? Ya nggak mungkin lah Mas. Siapa tahu kamu Dia ada kesibukan dicari. lainnya juga. Enggak. Nah, habis itu sempat nyanyi bareng dan Nyanyi bareng sama dia. ya sesuatu. Kalau ditanya pengen nyanyi dengan siapa, internasional atau Indonesia, pengen nyanyi dengan siapa? Indonesia aja. Siapa? Dewi Sandra. Dewi Sandra. Iya. Kalau luar, Mana-mana boleh. apaan sih mana-mana bu? Pengen nyanyi sama siapa? Siapa aja boleh. Ya jangan murah gitu juga kali. Yang idolanya siapa di luar? Gak berani ngomong atuh Ya Mas. siapa kayak kamu sebut Banyak. Michael Jackson gitu contohnya. Udah susah. Kenapa? Ya udah. Oke. Tapi saya ini katanya punya hobi menarik. Punya hobi apa sih kamu? Naik motor bisa dikatakan hobi. Naik motor mah bukan hobi, kepepet. Oh enggak. Itu naik ojek. Oh naik ojek ya. Beda. Benar. Terus apa lagi? Ya, I like off-road ride, mobil dan motor gitu kan. Itu menjadi sebuah hobi lah bisa dikatakan. Selain itu gambar, melukis, salah satu hobi aku lah. Oh gambar. Kebetulan nih kita nih punya bintang tamu yang nanti juga karya gambar dan lukisnya ini, wah pokoknya go internasional. Oh ya? Nanti mereka datang, kamu ikut tanya-tanya. Siap. Kamu menjadi co-host. Begitu. Tapi bayaran bintang tamu tetap ya. Dapat dua jadi satu. Langsung saya undang, oke? Ini adalah ilustrator yang karyanya sudah mendunia. Salah satunya karyanya adalah tahu G.I. Joe, no? Tahu? G.I. Joe itu kan si Joe Jonas sama Gigi Hadid. Kan G.I. Joe itu. Ini bule kampung lo ya, memang lo. Dapat dari mana sih dia? Purwokerto kayaknya Mas. Kayaknya sih gitu emang. Jadi ini karya ini ya. Ini adalah karya-karyanya Chris Lee. Tuh. Mau lihat. G.I. Joe, Sini. G.I. Joe. Tuh, G.I. Oh, G.I. Joe. G.I. Joe. Tahu ini Mama? Tahu kan? Tahu. Nah, jadi ini ada karya-karyanya. Langsung kita undang dulu ya, kita undang. Oke. Coba kan dalam ini Chris Lee ini salah satu karyanya adalah komik G.I. Joe ya. Ini G.I. Joe, ini bukan G.I. versus Transformers. G.I. Joe versus Transformers. Wow. Oke, tapi sebelum saya ke sana saya mau tanya dulu. Ini kan katanya orang-orang di kantor lu buat karakter gue jadi vigilante. Betul. Oke. Nah, nih vigilante itu kalau yang buat nggak tahu tuh vigilante itu adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan polisi ya, orang biasa yang Take justice to his own hands kan. memberantas kejahatan, Iya, iya, gitu. Jadi biasanya bertopeng gitu, kayak Batman lah contohnya gitu ya. Nah, kalau dalam membuat sebuah karakter seperti ini kan lu pasti punya filosofi di dalamnya kan. Nah, ini gimana filosofinya coba? Jadi kami membayangkan Mas Dedi ini tidak punya superpower, tapi benar-benar orang biasa tapi mempunyai skill seperti kayak martial art dan sebagainya. Jadi kostumnya pun simple, mudah bergerak dan biasanya dengan topeng kan supaya menyembunyikan identitas. Betul. Nah kemudian senjatanya pun sederhana dan memang tidak untuk membunuh sebenarnya.
Jadi untuk mungkin menangkap dan memberi pelajaran. Kemudian di sini ada logonya. Ini sebenarnya ini huruf D, ini huruf C. Jadi inisialnya. Oh iya. Jadi di sini inisialnya. Iya. Luar biasa. Ini buat gue bawa pulang kan? Iya. Terus kalau ini, nah ini apa ini? Ini yang lain ini apa nih? Coba. Oke, jadi G.I. Joe. komik ya. Ini Komik G.I. Joe juga. Ini gimana sih lo yang buat atau gimana? Saya pensilernya, jadi yang menggambar. Yang menggambar. Nah ini apa ini? Jadi di Amerika itu banyak misalnya G.I. Joe, Spider-Man dan lain-lain itu tidak cuma komik tapi juga ada action figures-nya seperti ini. Nah kalau ini saya juga yang mendesain. Ini lo yang desain? Iya. Apanya? Mendapatkan beasiswa Fulbright untuk sekolah master di bidang sequential art, di bidang komik di Amerika. Wow. Gitu. Setelah itu? Dari situ saya magang di satu perusahaan, Devil's Due Publishing di Chicago, dan mereka adalah pemegang licensing G.I. Joe pada saat itu. Nah, pada suatu hari Hasbro sebagai pemilik licensing G.I. Joe memberikan tugas untuk membuat desain G.I. Joe toys yang terbaru dari satu kantor itu yang semua bule. Desain saya yang terpilih. Dari semua orang desain lu yang terpilih? Iya. Terus karena ternyata Hasbro saat itu mencari desain yang ada taste Asian taste. Nah ternyata yang kalau bule gambarnya semua very American gitu. Jadi saya yang kepilih, kemudian mulai saat itu saya sudah mulai bekerja secara profesional dan dibayar untuk mendesain toys, membuat komik, game dan sebagainya sampai sekarang. Oke. Oh, yang paling laris yang mana di karya? Yang paling laris ini komik Return to Labyrinth. Return to Labyrinth. Ya. Ini adalah sequel dari film Labyrinth-nya David Bowie di tahun 80-an. Nah, komik ini dibuat dalam format manga, komik Jepang, dan terbit 4 volume dan masuk di
New York Times manga bestsellers New York di nomor Times 4. manga bestseller. 4 tahun, ya selama 4 tahun. Selama Oh my 4 God. tahun. Wow. That's amazing. Itu namanya passion, Mas. Iya. Passion dari hati. Iya, bener. Apa tadi bilang apa? Passion dari hati. Oh, passion. Kirain apa? Enggak, dengernya tension. Iya. Iya, sama kayak dia. Kalau dia kan nyanyi gitu kan. Oh, tapi terkenal Malaysia, di sini mah enggak banget. Beda gitu. Saya pulang aja. Kan sama, dia terkenal di Amerika nih tuh hasilnya. Makanya Ini kita di undang dalam sini. satu buku ini ada berapa cerita atau emang full setebal ini cerita Labyrinth ini? Kalau ini satu cerita bersambung terus, ada 4 volume. Oke. Ada 40. 4 volume. Ada 4 volume. Iya. Ada 4. Oh, oke. Dan ini dijual Di seluruh dunia ya. di seluruh dunia. Wow. Kalau di Indonesia itu ada terjemahan Indonesia Ada nggak? judulnya Koping Ho. Emang iya? Enggak. Tapi dia tahun 2008 katanya dia mendirikan karavan studio. Jadi lu merekrut pegawai. Iya, teman-teman ilustrator di Indonesia dan komikus Indonesia untuk bergabung dan mengerjakan proyek-proyek luar. Lah berarti sekarang proyek-proyek luar itu udah dikerjakan di Indonesia dong. Betul. Karena lu tinggal kirim, basicnya desain tinggal dikirim kan. Betul. Oh, oke. Nah, gimana akhirnya nih kalau saya nanya, akhirnya kan kalau dulu ketika mau menjadi seorang apa ya namanya ini, ilustrator ya. Ilustrator orang tua kan pasti bilang, "Ah, mau makan apa lu jadi ilustrator?" gitu kan. Nah, kalau sekarang gimana? Ya mereka happy sekali sih. Dan mereka sebenarnya mereka selalu suportif. Cuma mereka juga deg-degan aja ketika saya sedang di masa-masa sulit ketika awal-awal membuat komik itu mereka cukup prihatin sih. Emang sempat sulit? Iya. Jadi saya sempat mencoba menggaji diri sendiri 400.000 sebulan aja itu tidak pernah bisa. Gimana? Menggaji Jadi diri sendiri? Iya, saya membuat studio kecil waktu itu di Bandung bersama teman-teman di awal 2000-an. Dan itu kita mencoba menggaji diri sendiri 400.000 untuk hidup. Itu ternyata tidak bisa. Jadi pendapatannya di bawah itu maksudnya? Iya. Iya. 400.000 tuh padahal ya? Nggak bisa? Nggak bisa. Selama berapa lama? Selama 3 tahun. Kenapa tidak putus asa? Karena saya memang passionnya di komik dan saya tidak melihat saya akan bekerja di bidang lain selain di komik. Walaupun udah 3 tahun? Iya. Ada momen-momen, udahlah mendingan gua kerja di kantor gitu? Karena tuntutan untuk hidup ya, karena kan saya hidup sendiri ya di Bandung dan di Jakarta. Itu saya bekerja serabutan sih, asal berbau menggambar, misalnya jadi storyboard artis atau exhibition designer saya kerjakan semua. Sambil saya tetap ngomik malam hari untuk ikut kompetisi di luar negeri dan sebagainya gitu. Oke, itu 400.000 dulu sih. Kalau sekarang gimana? Sekarang ya syukurlah di Karavan sendiri ilustratornya sudah 35 orang sekarang. Sudah 35 orang Ya, full time ilustrator. ya. Dan kita proyek-proyeknya syukurlah terus ada datang dari berbagai belahan dunia dan proyek-proyeknya makin menarik. Oke, dan itu 35 orang itu nggak 400.000 kan sekarang kan? Enggak, gajinya sangat-sangat layak. Makanya mereka betah di tempat saya. Wah, oke. Aduh, Tanya iya. kamu. Aku gimana ya? Ini dia tuh lagi bikin re-on. Lagi bikin apa? Gue juga nggak ngerti, makanya gue seluruh tanya. Oh iya. Jadi sekarang kan kalau tadinya kan sama yang bule-bule gitu kan, dibikin di Indonesia terus dikasih keluar gitu loh. Kalau untuk Indonesia sendiri gimana nih? Betul, saya merasa walaupun Karavan sudah bisa mempunyai 35 orang, tapi komikus dan ilustrator Indonesia yang berbakat dan bagus-bagus itu jauh lebih banyak dari itu. Nah, saya mencoba mengumpulkan mereka dan boleh dibilang ingin ikut mensejahterakan sih dengan ini komik Re-on ini. Re-on? Iya. Opo iki? Ini Re-on itu dari kata re dan on, itu kembali, on menghidupkan. Jadi saya ingin menghidupkan kembali komik Indonesia. Oh gila. Gitu. Semuanya strategi mas. Jadi Ya. ini Indonesia ya? Full Indonesia, semua karangan komikus Indonesia. Dan ini dijual di mana? Di seluruh Indonesia juga, di toko buku dan convenience stores. Mas, ini saya cuma lihat luarnya, dalamnya atuh. Oh dia emang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bukan terjemahan tapi? Bukan.
Pure Indonesia. Asli kok, karya komikus Indonesia semua. Oke, Boleh jadi tahu nggak nih ceritanya apa nih? Nah, ceritanya setiap kali terbit itu ada sekitar 6-7 cerita. Ceritanya bervariasi, ada yang tentang Grand Legend Ramayana, dari cerita Ramayana. Grand Legend Ramayana. Oke. Iya. Galau Man. Galau Man. Man. Iya. Itu ada superhero yang bisa berubah Jadi orang galau. ketika dia ditolak cewek. Jadi maksudnya dia selalu galau, terus dia berubah menjadi happy atau gimana Iya. nih? Jadi misalnya nih, Beli sendiri. Oh, tunggu. Superhero yang tiba-tiba berubah kalau dia ditolak cewek. Enggak nangkep nih. Enggak gini, ini lu bawa hidup lu atau gimana? Saya, gimana ada orang punya ide? Baik dikit pertanyaannya, kasihan ini Bukan. tamu. Gimana caranya ada orang punya ide superhero yang keluar kekuatan kalau ditolak cewek? Daripada kita mengada-ngada, mendingan kita bertanya bagaimana, Mas? jadi idenya itu dari penulis namanya Okto Baringbing. Okto Baringbing. Iya. Anak lo juga? Ya, dia salah satu komikus di Reon juga. Oke. Nah, dia saya nggak tahu apakah pengalaman pribadi dia ya, tapi misalnya begini nih, ketika itu Ya udah jelas pastilah. si Galomen ini sedang antri di bank. Oh, man. Kemudian tiba-tiba dirampok, terus kemudian dia ingin nolong, tapi dia nggak bisa berubah. Jadi dia nggak berubah itu kalau dia harus ditolak cewek. Jadi dia bingung, dia harus cari-cari kesana sini cewek yang dia bisa tembak. Nah, kalau kemudian ada cewek cantik dia tembak, kemudian dia ditolak, kemudian dia digampar, kemudian dia nangis. Nah, setelah itu dia baru bisa berubah dan mengalahkan penjahat. Oke, gini deh, coba Maaf ya, kalau gue teh mending gak usah jadi superhero lah. Ngapain? Lu ngapain jadi superhero kalau kekuatannya harus ditolak cewek? Ada perampokan gitu, terus nyari cewek dulu cakep. Kamu mau sama saya nggak? Nggak, terus nangis gitu. Terus jadi superhero gitu. Tapi kalau dari aku, Mas, aku intrik. Apa ya bahasanya ya? Aku jadi penasaran. Iya, Aku jadi penasaran, Kayak maksudnya gitu? apa sih nih? Lu udah jelasin. Sorry, tapi gue nggak ngerti gitu loh. Kayaknya gue perlu beli komiknya. Tunggu, mana? Ini contohnya mana? Galau Man. Galau Kita Man. lihat dulu dong. Iya. Jadi superhero kayak apa? Superhero yang ditolak cewek. Di belakang atau di Ini. mana? Mana? Coba kasih lihat ke kamera ketika dia jadi Oke, superhero. Mungkin yang ini. Ini beda-beda. Ada satu episode di mana Galomennya di saat itu dia tidak keluar. Karena diterima terus. Berarti ini superhero teh berarti setelah dia menikah ya? Loh, kok setelah menikah? Ya daripada kalau mau jadi superhero nembak cewek digampar sama istrinya gimana? Mana coba kasih lihat kamera, kasih lihat kamera. Ini tapi ini versi sedang akan berubah nih. Dia sedang berusaha menolong cewek. Jadi dia pemuda culun biasa sebenarnya. Cewek. Iya. Jono. Kayaknya di edisi yang itu ada ketika dia sedang. Kalau jadi superhero kayak apa? Penasaran saya. Iya. Ini juga ada cosplay Rion ada di penonton nih. Coba kasih. Oh itu dia. Ini yang ditolak atau ini? Ya, yang menolak itu. Kamu siapanya kamu? Aku tuh Rion, official cosplayernya Rion dari Rion Comics. Sebagai? Sebagai Rion juga. Namanya Rion. Namanya Rion itu nama karakter. Saya juga buat karakternya bernama Rion juga supaya lebih dekat membaca lebih dekat dengan personil. Tunggu ini dulu kita si lihat. Galomennya ini. Oh ini Galomen. Keren sekali. Wih keren loh kalau udah ditolak cewek jadi begini. Kita juga mau ya. Iya. Tapi masih bagus ya. Coba kalau Anda bikin cerita superhero berubah kalau ditolak cowok. Bikinin dong. Bukan, tapi cowok juga gitu maksudnya. Oh, Tunggu, itu karakter Rion namanya. Iya. ini Rion. penyinden modern Penyinden. kan ya? Tukang nyanyi sinden. Apa sih bahasanya nih? Enggak, ini cosplay. Oh ini cosplay. Kamu jadi Rion. Iya, jadi Rion. Punya kekuatan apa? Kekuatan bikin Galomen galau kali ya. Mbak berdiri atuh, nggak kurang kelihatan ini kostumnya.
Oh, dari atas ke bawah gitu ya. Wow, ya, beda. Ini memang sengaja dibuat karakter ini. Iya, kita tidak cuma Rion, kita juga punya kakaknya namanya Rena, kakaknya lagi namanya Reno, dan kucingnya bernama Oren. Itu karakter itu selalu ada di setiap kali kita bertemu dengan pembaca supaya mereka semua itu bisa lebih dekat dan mereka suka sekali sih berinteraksi dengan mereka. Jadi kita kayak Pertanyaannya yang paling penting, laku nggak nih komik di Indonesia? syukurlah laku. Di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi. Iya. Oke, karena kalau J.I. Joe udah pasti laku kan. Kadang-kadang orang Indonesia jarang beli produk Indonesia juga gitu kan. Dan saya sebenarnya penasaran juga orang Indonesia itu apakah mau membeli komik Indonesia. Betul. Ternyata orang Indonesia mau membeli komik Indonesia asal berbagus dan berkualitas internasional. Berarti ada pembuat ceritanya juga ya? Banyak sekali. Oke. Jadi ini ada komik Indonesia ya. Dia adalah pembuat ilustrator yang udah mendunia. Judulnya adalah Rion. Kalau memang mau lihat karya anak Indonesia ya ini ada Galau Men. Favorit saya. Oke. Kita ada juga komik nih satu. Nah, komik ini disebut dengan Shijuki. Shijuki. Ya, Shijuki. Ini Shijuki. Tongsis Dronesis. Oh, sekarang udah pakai drone kalau foto. Oh ya. Tunggu dulu dong. Bangga jadi jomblo. Ini orang katanya suruh baca. Ini karakternya banyak ya. Maksudnya Oke, apa ini? Anda lihat sendiri saja. Saya nggak keburu bacanya ya. Pokoknya Anda lihat sendiri aja, itu Juki tadi ya. Kalau nggak kenal Juki, kalau 3-in-1 tuh banyak Juki. Gue bacanya gimana coba? Itu adalah Juki, jadi itu komik pendek. Nah, komik pendek itu disebarkannya di sosial media. Oh, Jadi gitu. tidak diperjualbelikan. Jadi dia bikin karakter si Juki tersebut. Oke. Di sosmed ya? Ya. Ayo kita tanya yuk Mas yuk. Setelah baca invite, bacanya kapan? Kita undang aja langsung ya. Ayo. Oke, Juki. Juki. Kok Jukinya sih? Banyak lu juga. Juki. Apa kabar? Jadi Ya gue pikir Indra Bekti barusan. klarifikasi Mas, saya bukan Juki, Habis? saya kreatornya Faza. Oh, ini ngomong Juki. Salah. Silakan duduk, silakan duduk. Oke. Jadi namanya adalah ini bener namanya itu tadi. Namaku Faza Meong. Fasa Meong. Gimana? Faza Meong. Tulisannya? Itu tulisannya Faza MEONK. Oh ya. Ya. Terus Mas Meong? Kenapa? Nggak, Ada masalah? Mas? Fasa Meong itu dari orang tua apa nama? Suka-suka saya sih Mas. Oh, bukan dari orang tua dong. Kan. Faza sih dari orang tua sih. Fasa dari orang tua. Iya. Kenapa Meong? Karena Loh, hak dia Mas. panjang ceritanya Mas. Sejam lebih lah saya ceritain kenapa Meong itu sejarahnya panjang Yang banget. pasti berhubungan sama kambing lah ya. Enggak, komodo Mas. Oke, kita baca komik si Juki lagi. Mau lihat nggak Mas? Enggak juga sih. Ya udah. Saya mau Pulang. tapi Oh, boleh. saya mau satu. Pokoknya Satu ini aja. Satu. mau dikeluarin. Apanya? Nah, Oh Saya tuh iya. bikin komik loh buat Mas sudah Benny. sejak lama benda ini jadi biang sebuah perpecahan. Contohnya seperti, tapi gue duluan Tadi bro. gua duluan bro, Oke. tapi laptop gua udah mau mati. Stop, pertikaian tidak ada gunanya. Saya datang bawa perdamaian. Selalu ada juru selamat yang mengembalikan persatuan. Oh, pakai colokan bareng. Ya. Jadi masalah kita sehari-hari ya, Iya, sama betul. kayak Galau Men. Sama kayak Galau Ah. Men. Ju, lu dari mana? Gue tungguin nih, sabar gue masih OTW. Oke sip, ditunggu ke kamar mandi. Tut lah kok. Oh, berarti On the way ke kamar. on the way ke kamar mandi. Iya. Harta adalah titipan Tuhan, absen titipan teman. Bener sih. Bener. Iya bener. Boleh nih. Nih Boleh boleh nih. bener. Boleh, bener ya. Pengalaman pribadi lah ya. Aduh, iya. Ya kan? Iya. Katanya bikin komik buat hitam putih. Iya, bikin komik. Mana? Coba ditampilin. Coba ditampilin. Tampilin. Kita lihat komiknya. Tadi udah aku upload Buat. di sosial medianya juga. Udah diupload? Udah diupload, komennya hancur-hancur semua. Ketawa-ketawa Kayaknya aja. nggak enak nih kalau gini. Nah, Oke. baca aja. Akhirnya sampai juga sampai Kayak di bulan. kenal nih di bawah. Putih Terus kirain sendiri. bulan nyata malah kepala Om Deddy.
Ini adalah contoh calon-calon bintang tamu yang diundang cuma sekali. Maaf, saya sih nggak masalah gitu. Iya. Cuman pala gue segede apa lu pikir? Jukinya jadi lagi jadi kutumen berarti. Oh, Jukinya yang ngecil. Iya, Oh gitu. iya, Jukinya yang ngecil. Aman, Bu, aman. Iya, bentar. Undang lagi ya. Kalau mukulin bintang tamu kena KPI, maka saya break dulu biar nggak dilihat orang. Yang mana-mana tetap di hitam putih ya. Saya mah orangnya, saya mah orangnya gitu. Apa tuh? Kalau sakit hati saya nggak mau nanya. Loh, kok sakit hati sama gambar tadi? Iya. Tapi kan pas, Mas. Lu kenapa nolong dia? Kan lu harusnya nolong gua, bukan nolong dia. Abis saya di sebelah dia nggak enak kalau nggak nolong. Kecuali kalau Mas mau saya pindah ke sana nggak apa-apa. Enggak. Enggak, ntar saya berdiri, kamu duduk juga. Oh gitu ya, udah. Kamu aja nanya lah. Kita cerita dulu deh Mas, gimana? Cerita. Karakter si Juki ini tuh hangat, dibicarakan di sosial media juga. Itu gimana ceritanya Mas di sosial media? Oke, jadi emang awal-awal si Juki itu saya sebarin tuh di sosial media karena sosial media itu media yang paling mudah diakses sama masyarakat belakangan ini. Ya Iya. kan? Jadi konten-kontennya kesebar di sosial media, terus saya juga bisa menghibur banyak orang gitu. Sosial media semuanya atau? Rata-rata kayak Facebook, Twitter, Line, Instagram. Kalau Facebook kan bisa tuh ada gambar-gambarnya. Kalau yang lain-lainnya gimana? Ada juga gambarnya. Nggak tahu ya? Tahu sih, Tahu kan? tapi Tapi apa? tapi kurang enak dibaca gitu loh kayaknya. Instagram juga enak kok. Nah kalau Instagram ya, iya. kan? Kalau Twitter artinya ngasih gambar Twitter gitu. kebanyakan Jukinya yang bercuap-cuap. Jadi si Juki ini karakter fiksi tapi dia bisa berkomunikasi sama pembacanya lewat Kamu nggak sosial sekalian media. masukin Friendster? Friendster. Udah nggak zaman Mas. Kalau Biarin aja MySpace, kan gue cuma nanya. Kenapa? MySpace kan juga bisa kan ya? MySpace udah ke zaman juga Mbak. Oh iya ya. ASFM, Oh belum ke ASFM Mas. Snapchat. Snapchat juga belum. Kenapa? Belum aja, saya nggak ngerti Mas. Nggak se-update kita Mas, maklum. Iya, Mas Dedi lebih update. Ya iyalah. Jadi si Juki ini dia ada bukunya, tapi Bukunya lebih juga banyak ada. di sosial media. Betul, jadi di sosial media juga banyak update terus, tapi versi bukunya juga ada. Kalau dari Mas sendiri Nah itu ini juga- nih, ini hebat nih. Saya setuju makanya ditanya. Ini gua mau dia aja lah. No. Iya hadiahnya masa Superhero. kayak gitu. Oh, masa gua jadi bulan? Gak apa-apa Mas, bulannya saya bintangnya. Is. Nah, kalau gitu nggak apa-apa, ya. Kalau kamu bilang gitu nggak apa-apa. Mas saya nggak enak. Saya nih, jadi tapi- suka sama kamu tapi tambah benci sama dia, sebenarnya nggak apa-apa. Mas, tapi jangan benci-benci amat, sini kan co-host nggak dibayar jadi host. Mendingan Mas nanya lagi. Iya, oke. Jadi ini Juki. Yep. Ada berapa buku yang udah diterbitkan? Udah ada komiknya ternyata. Udah ada. Belagu banget loh. Emang belagu, hajar aja Mas. Coba lihat sini. Ini komiknya si Juki. Udah ada berapa? Udah ada 9 buku. Udah ada 9 buku. Yang gambar Saya. sendirian. Kadang-kadang dibantuin tapi mostly saya sih. Oh ya? Oke. Ini udah jalan berapa tahun nih? Kok baru 9? Start dari tahun Saya lihat isinya. 2011 akhir sih. 2011 akhir. Kalau Masnya dari kapan? Yang Indonesia punya nih? Yang Leon. Iya. Juli 2013. 2013 ini? 2011 Desember. 2011. Nih lucu nih. Besok kan Idul Adha, lu nggak korban. Asal lu tahu gue udah kurban tiap hari. Wah yang bener, iya mengorbankan waktu buat tugas-tugas kuliah gue. Update banget ya. Emang hidup dia kayaknya sih. Emang beneran. Oke. Iyalah Mas, orang kerjain sendiri. Ya tapi itu dia, makanya kalau membuat sebuah karakter kan pasti tadi kan gue nanya ya, ini gimana filosofi? Ini ada superhero. Nyontek itu Mas, nyontek. Juki cosplay. Juki cosplay jadi gundala. Nah ini karakter Juki ini seperti apa? Karakter Juki ini sebenarnya seorang mahasiswa. Dia mahasiswa yang kuliah di jurusan desain sebenarnya. Jadi dia tuh dicekokin sama dosen-dosennya, kamu harus berpikir out of the box. Nah, akhirnya dia mikirnya, wah, gua harus sok anti mainstream nih kayaknya. Jadi apa yang dia pikirkan selalu berbeda dari kebanyakan orang. Jadi tapi akhirnya nyeleneh.
Coba sebutin nama dosennya yang gituin lu. Bukan gue, Juki. Oh, Juki. Oh, gue oke. bukan Juki. Oh, iya. Dari mana idenya, dari mana? Idenya dari sehari-hari ngelihat teman-teman di kampus waktu itu, terus Ya berarti lu juga dong. teman-teman gue. Oh teman-teman. Ya. Tapi ini udah go internasional nih Juki. Sebenarnya beberapa kali kita udah bawa si Juki ini sih ke luar, dan tanggapan orang-orang luar ini emang kebanyakan suka sama visualnya karena dibilang unik. Unik. Ya, unik. Tapi pas baca ceritanya mereka nggak ngerti. Ya ini lu pakai bahasa Indonesia gimana mau? Enggak, keluar? kontennya tuh Indonesia lokal banget. Jadi memang Batman. Batman. jelek banget ya Batman-nya jadinya. Emang Juki ngerusak semua karakter sih. Batman Tambun. keren. Dan ini katanya pernah menang bintang game FIFA Online. Oh, jadi memang pernah ngebintangin game FIFA Online waktu itu saat Piala Dunia. Jadi dia jadi bintang iklan. Karakter juga bisa jadi bintang iklan, Mas. Bintang iklan. Betul. Oke, Minion. Minion. Oke, ya ini keren. Oh ini apa namanya? Siapa namanya? Pikachu. Pikachu jadinya, Mas. Pikachu. Pikachu. Ya, ini dijual di mana ini? Di toko buku. Di toko buku. Semua toko buku Indonesia. Di toko buku Indonesia. Betul. Oh, download gratis nggak ada? Ada. Jadi kan di sosial medianya banyak yang gratis-gratis juga. Iya. Nggak Jadi usah bisa- beli kalau gitu Anda nggak usah beli. Iya, nggak usah beli, nggak apa-apa. Udah kebanyakan juga, Mas, yang beli. Males. Wih, belagu banget nih orangnya. Sekarang saya mulai merasakan yang Mas rasakan. Ya kan? Iya. Agak rese kok memang. Bener. Iya. Makasih, Mas. Aku ada denger bocoran nih, katanya ada yang mau diterbit di Jepang. Coba diangkat tangannya. Apa? Ada yang mau diterbitin di Jepang. Jadi masih dalam proses. Oh, kalau Itu akan Jepang diterbit di Jepang. juga. Ya, Rion Comics rencananya kan diterjemahkan diterbitkan di Jepang ya. Oh gitu. Jadi dua-duanya ya. Kalau Juki nanti jadinya di Jepang semacam motion comic gitu. Komik yang Motion bergerak. Komik yang bergerak. Jadi nggak animasi lagi. Itu teh bule katanya. Enggak Gitu, tahu. oh, mana ada nanya orang sambil garuk-garuk rambut. Refleks Mas, saya kan manusia juga. Ini nggak ngerti maksudnya apa sih motion comic. Motion comic itu komik yang komik itu kan still image tadinya. Tapi itu digerakkan tapi gerakannya nggak sehalus animasi gitu. Tapi ntar ada suaranya juga. Jadi komik yang disuarakan. Ntar jadinya outputnya video. Anda paham? Ya ngerti sih. Saya kurang paham. Coba Saya paham, dijelaskan. saya paham. Anda aja yang memang kurang. Makanya garuk-garuk. Tuh rasanya nggak dibelain tuh kayak begitu rasanya. Tahu? Oh balas dendam? Iyalah. Kamu Maksud balas tadi dendam saya sama ngomong aku? kamu nggak itu. Lihat aja pulangnya ya. Biasa kalau cewek minta dianterin begitu biasa ngomongnya memang. Oke, tapi kita akan mengundang satu orang lagi. Nah, kalau ini novelis terkenal, ya kan? Dia yang membuat Laskar Pelangi. Wow. Siapa yang tidak tahu ya? Andrea Hirata. Apa kabar? Nah, jadi Andrea Hirata ini sudah mendapatkan honoris causa dari Inggris. Dari mana? Inggris ya. Dari Inggris. Apa itunya? Title-nya? Doktor honoris causa. Doktor honoris causa. Dari Warwick University di UK. Wih, luar biasa. Terima kasih. Dan sekarang sedang membuat novel baru. Ya. Ya, membuat novel baru. Boleh dikasih tahu novel Oh baru? ini Ayah, baru terbit sebulan yang lalu. Ayah. Iya. Ayah. Judulnya sederhana ya, Ayah. Ayah aja. Tapi maknanya dalam. Mudah-mudahan. Ya, ya, ya. Siap-siap nih jadi film. Hati-hati. Andre boleh duduknya dipindah aja nggak? Oke. Ayo Mas, Oke. silakan Mas. Thank you. Ternyata saya mengganggu. Bukan, biar gue ngeliatin lu ya enak. Oh gitu. Oh sekarang tahu. Iya. Jadi dia buat novel baru dan ini Ayah ini kalau boleh tahu menceritakan tentang apa supaya orang nggak usah beli. Iya. Kan kalau jadi begini, nah awal endingnya begini, udah selesai. Ya cerita saya selalu sederhana dan selalu ditulis dengan cara yang sederhana. Ya tentang ayah aja. Gitu. Melihat lagi hal-hal yang kita mungkin selama ini udah lupakan ya tentang hubungan kita dengan ayah.
bagaimana anak melihat ayahnya, ayah melihat anak. Sederhana sekali. Oke. Cuman nulisnya susah. Nah itu dia, jadi kalau dia nulis ini, Andre ini kalau nulis katanya nulisnya 10%. Tapi risetnya 90%. Iya, memang konsekuensinya. Iya, Jadi iya, risetnya iya. lebih banyak dibandingkan waktu Iya, nulisnya. risetnya ya. lebih lama memang. Jadi nulis hanya technicality saja. Duduk di depan laptop nulis. Bukan sok pinter dalam hitungan minggu udah selesai, tapi di belakang itu sebenarnya seperti Lee ini kan kalau kita lihat hasilnya hebat. Ini memang hebat ini. Iya. Ini. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tadi interviewnya udah 20 tahun ya, berarti hampir 20 tahun. Hebat ini memang. Ini juga hebat. Oh ya, saya sih ya terserah sih. Iya. Oke, kita sambung lagi saat ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita balik lagi ke Andrea Hirata. Ini yang udah paling senior di antara mereka gitu kan ya. Kan kita punya 2 bintang tamu hari ini. Jadi kita bicara tentang Andrea dulu. Iya. Anda nggak merasa tersinggung? Nah, saya rendah hati mas, saya mah biasa digituin mas. Enggak, gue cuma takutnya satu gitu. Enggak deh, gue bayar Anda dulu deh. Mau dibikin komik lagi ya mas? Iya. Nanti gua gini ntar lu Instagram lu isinya muka gua. Banget tuh. Enggak deh. Dia curang soalnya. Enggak mau ngomong. Nah, Andrea katanya punya museum Iya. betul. Saya bikin museum sastra. Kata orang museum sastra pertama di Indonesia. Saya kira hampir 250 juta penduduk Indonesia sudah saatnya kita punya museum sastra ya di kampung saya. Tujuannya saya dulu sering terlibat program minat baca dari Perpustakaan Nasional dengan ke daerah-daerah dengan mereka. Saya kira mendorong minat baca di Indonesia mesti punya inisiatif sendiri, bukan hanya dari pemerintah ya, tapi dari kita sendiri itu deh. Dan belakangan malah jadi tujuan wisata juga di sana. Jadi tujuan Ya wisata. di Belitung. Saya nggak Belitung ngerti Timur. nih kalau museum Nah, sastra tuh isinya apa ya? Sebetulnya untuk kuratorial museum sastra tuh nggak akan habis ide ya, karena ada literary arts, ada literary movie, ada literary art kan barangkali ini termasuk komik bagian dari literary arts, hubungan antara visual dan teks, macam-macam. Di sana di display 150 karya sastra dari berbagai belahan dunia ya. Di sana ada juga reading and writing room, di sana juga ada library, di sana juga literary movie, memutar film-film dari novel, banyak. Jadi intinya adalah ide-ide itu semua karya itu bisa ditaruh di sana. Bisa. Saya mau nanya satu hal. Saya ketemu dengan Mas Andrea ini kalau nggak salah udah 3 atau 4 kali Iya. di sini beberapa kali. Terus saya pernah lah saya ketemu. Iya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan karya Anda, boleh ya? Boleh, silakan. Kenapa dengan semua gaya Anda selalu menggunakan topi itu, Mas? Ada orang bilang thinking cap, pernah dengar istilah itu? Iya. Ada orang bilang writing cap. Dulu, ya alhamdulillah saya sempat sekolah di Eropa. Kemudian bapak kos saya tuh pelukis ya. Jadi kalau melukis mulai jam 10 malam, pakai topinya. Ini mungkin saya ingin jadi artis nggak kesampaian, saya pakai topinya aja deh. Gitu. Gitu. Tapi itu topi macam itu kan susah nyarinya. Iya, biasanya dipakai pelukis-pelukis ya. Topi kayak gini susah. Enggak, itu mah jelek. Saya bicara. Sabar ya, sabar. Saya punya beberapa koleksi. Oh, punya. Ya, topi koleksi. murah aja. Anyway, talking about that, Anda ini mau menerbitkan novel yang hanya terbitnya di luar negeri doang. Ya. Pernah ngapain, sorry? Ya, Keren. Sekali lagi. dia mau nerbitin novel yang cuma di luar negeri doang. Nah. Oh iya? Ya, kenapa tuh? Nah, begini, setelah saya menulis 4 novel tetralogi Laskar Pelangi itu saya berpikir ya, saya kira saya ingin tantangan besar ya. Saya seorang pemimpi, saya pikir saya ingin merambah pembaca-pembaca dari berbagai belahan dunia. Jadi saya punya 2 wajah kepenulisan gitu. Yang satunya seperti misalnya Der Träumer ini tidak terbit di dalam negeri ya. Ini hanya terbit di luar dan tanggapannya udah lumayan. Jadi
udah hampir di 120 negara sekarang kan, dalam 34 bahasa asing. Jadi saya kira itu hanya karena saya tertantang aja ya. Lama-lama tantangan di dalam negeri kan kita sudah mulai familiar, tapi di luar sana the crazy world medan perangnya luar biasa. Iya, luar biasa. Benar-benar seorang penulis diuji intelektualitas segala rupa. Dan Jadi itu saya menjadi belajar sebuah tantangan baru buat ya, Anda. tantangan baru. Oke. Sukses buat Mas Terima kasih. Andre, buat semuanya sukses, dan buat penonton yang ada di studio. Setelah ini kita akan membagi-bagi novel Ayah, ya kan? Ada komik Rion juga dan komik Juki buat Anda. Di habis ini kita akan bagi. Novel Ayah sudah pasti isinya Anda tahu, itu sudah pasti hal yang menarik yang mengingatkan kita pada diri kita sendiri, ya kan. Rion juga dengan lukisan manganya. Nah, kalau yang Jukinya Anda nggak mau balikin juga nggak apa-apa. Nah, tapi ambil aja lah pokoknya seperti. Sabar. Nggak apa-apa ya, kita bagi-bagi, ya kan, kita bagi-bagi. Lu bikin gua lagi di Instagram, awas. Tapi inilah sebuah karya, inilah sebuah creation yang dibuat oleh anak-anak bangsa Indonesia, ya. Kita harusnya bangga punya anak-anak bangsa Indonesia yang seperti ini, yang karyanya bahkan sudah keluar. Termasuk saya juga. Menarik sekali gitu, karena lagunya dia malah terkenalnya di Malaysia dulu sebelum di Indonesia gitu kan. Kadang-kadang kita harus peka mungkin ya, kalau enggak soalnya mungkin orang-orang ini akan lebih dikenal di luar dan mungkin akan memilih untuk berkarya di luar nanti satu saat dibandingkan di Indonesia, dan kita akan kehilangan banyak banyak potensi-potensi Indonesia yang hilang karena diambil dari luar. Oke. Saya tutup acaranya. Terima kasih buat kehadirannya semuanya. Love of beauty is a taste, but the creations of beauty is an art. And that's what they're doing right now. Saya dari Produser, inilah Hitam Putih. Safe.